Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, adakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Sabda Tuhan hari ini melalui bacaan Injil menguatkan kita, meneguhkan kita yang seperti apa? Kita yang seperti kerap khawatir, kerap cemas, kerap bimbang tentang masa depan hidup kita. Barangkali ada yang usilnya begini, karena perumpamaan atau pencerahan yang Tuhan Yesus berikan pada waktu itu melulu soal makan dan minum. Mungkin konteksnya jelas pada waktu itu, orang makan dan minum saja susah. Kalau sabda ini diletakkan atau dibaca untuk konteks sekarang tahun 2024, situasinya beda. Lah dulu kan belum ada sekolah, dulu kan belum ada kuliah, dulu kan belum ada kesehatan, dulu kan belum ada BPJS dan semuanya itu. Kalau hanya soal makan minum sekarang ini gampang, tapi kekhawatiran mengenai kelak menyekolahkan anak bagaimana. Pasangan-pasangan muda sekarang ini, kalau saya bertanya kepada mereka saat kanonik, rata-rata pengen punya anak 1 atau 2. Alasannya apa? Ekonomi berat. Bagaimana mungkin kami bisa menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang tinggi? Belum lagi potongan-potongan tapera itu yang tidak jadi itu. Kan bukan melulu soal makan dan minum itu. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih,
Memang kalau diletakkan letterlux, artinya apa yang tertulis bisa jadi tidak sama dengan kita yang makan minum saja sebetulnya cukup, tapi ternyata keinginan kita, kebutuhan itu jauh lebih banyak daripada apa yang pokok. Nah, masalahnya itu yang tidak penting, yang tidak pokok, itu kerap kali membuat kita cemas. Apa itu? Jawabannya ada pada saudari-saudara. Soal materi, soal status, soal jabatan dan macam-macam hal. Tuhan hanya membutuhkan satu yang pokok, yang bisa hidup. Apa yang bisa hidup itu? Makan dan minum. Apa yang Tuhan katakan juga? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka itulah yang tadi saya sebut penguatan atau bekal perjalanan rohani apa yang dapat kita temukan dalam bacaan Injil hari ini, yakni mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi. Segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan hidup yang akan datang, Tuhan sudah mengingatkan, itu tidak menambah usia hidup kita. Justru barangkali memperpendek usia hidup kita. Karena apa? Mikir, setiap malam mikir, tensi tinggi, stroke dan lain-lainnya. Orang yang percaya itu artinya yang menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kata Tuhan. Mari kita menghidupi sabda Tuhan itu untuk kita hari ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.